Kepada Bang Denny Siregar, maaf, untuk kali ini kita berbeda pendapat. Namun untuk isu toleransi, kebinekaan, dan NKRI harga mati dan harus kita jaga, saya sangat setuju. Namun untuk isu pelarangan ekspor CPO ke luar negeri, minta maaf, kita berbeda. Saya awali dengan kalimat, sahabat yang sejati adalah sahabat yang berani memberikan kritikan yang bersifat membangun, bukan yang selalu menyanjung-nyanjung dan memuji-muji. Minta maaf. Keputusan pemerintah untuk melarang ekspor CPO ke luar negeri adalah keputusan yang mencerminkan keputusasaan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Seolah-olah kelangkaan minyak goreng terjadi karena semua CPO diekspor ke luar negeri, sehingga minyak goreng langka di dalam negeri. Padahal sampai saat ini perusahaan yang memproduksi minyak goreng belum memberikan laporan bahwa mereka kekurangan bahan baku. Saya ingin katakan, kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya praktik perdagangan yang jahat di dalam negeri. Pedagang minyak goreng menimbun dan menahan minyak goreng di gudang dengan tujuan agar harga naik, dipicu oleh kelangkaan yang telah disetting oleh pedagang nakal tersebut. Ini diperkeruh lagi oleh kementerian yang terkait tidak mampu berbuat untuk memonitoring jalur distribusi barang dan menangkap pelaku penimbunan minyak goreng di pasaran. Sehingga memang benar agar harga minyak goreng murah, memang ekspor CPO harus dilarang. Dengan demikian, CPO tertahan di dalam negeri seperti kebijakan pertanggal 22 April 2022. Kebijakan pelarangan ekspor CPO ke luar negeri sontak membuat harga TBS anjlok. Dalam tempo 2 hari turun Rp1.400. Padahal ketika naik perharinya hanya naik Rp50. Mengapa bisa terjadi? Dikarenakan pabrik-pabrik kelapa sawit yang memproduksi CPO menghentikan pembelian buah kelapa sawit atau mengurangi pembelian buah kelapa sawit dari petani. Mengapa harus menghentikan pembelian TBS oleh perusahaan CPO tersebut? Karena mereka atau pengusaha bingung mau jual kemana CPO-nya. Seperti pertanyaan Bang Denny di dalam videonya, dan cenderung saya menilainya sebagai ejekan dan olok-olokkan. Kata Bang Denny, dalam negeri hanya mampu menyerap 20% CPO. Terus yang 80% CPO-nya mau dijual kemana oleh pengusaha tersebut? Kan begitu Bang Denny bilang di video tersebut. Seolah mengolok-olok. Sekarang saya kembalikan kepada negara, kepada pemerintah. Mau dijual kemana CPO yang 80% tersebut? Sebab pasaran dalam negeri hanya mampu menyerap 20%. Itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk membuat supaya 80% tersebut terserap. Industri perkebunan kelapa sawit sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Industri
perkebunan kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Sehingga selama 10 tahun ini hidup industri ini dan menggeliat. Sehingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia putus. Karena selama ini pengiriman tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Malaysia adalah sebagai buruh perkebunan. Namun karena di dalam negeri perkebunan hidup menggeliat, sehingga mereka tidak perlu lagi berangkat ke luar negeri untuk menjadi buruh perkebunan. Ditambah lagi, selama kurun waktu 10 tahun ini, tumbuh hidup 40 juta petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Jika ekspor terus dilarang, maka industri perkebunan kelapa sawit akan mati. Sebab pertanyaan, kemana kita akan membuang CPO yang 80% tersebut? Ini akan memiliki efek domino yang lain. Kredit kendaraan operasional petani akan macet ke lembaga-lembaga keuangan. Mahasiswa dari keluarga petani kelapa sawit akan putus kuliah. Daya beli petani sawit yang 40 juta orang tersebut akan menurun. Dan banyak lagi efek lainnya. Bahkan saya cenderung mengatakan efek penghentian ekspor CPO ke luar negeri lebih besar ketimbang efek daripada kelangkaan minyak goreng. Kita bersyukur permintaan CPO ke luar negeri tinggi. Dan ini adalah sesungguhnya kesempatan emas yang harus kita ambil. Mari kita hidup berdampingan dengan negara konsumen CPO yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan tidak perlu kita pongah dan sombong sehingga hendak menggunakan CPO sebagai alat perang ekonomi dengan negara-negara konsumen CPO tersebut. Sebagaimana Rusia yang menggunakan migas untuk bahan perang ekonomi dengan negara-negara Eropa. Berbeda. Konteks dan situasinya berbeda. Minyak dan gas keluar dari perut bumi. Sehingga bisa dia digunakan oleh Rusia sebagai alat perang ekonomi terhadap negara-negara Eropa. Sementara CPO keluar dari perut petani sawit. Saya tidak dapat bayangkan kalau justru sebaliknya, negara-negara konsumen, negara-negara Eropa yang menghentikan pembelian CPO Indonesia. Diboikot, diembargo. Mau kemana kita membuang atau menjual CPO kita? Industri perkebunan sawit akan hancur. Jadi tidak perlu sombong kita. Mari kita bangun hubungan ekonomi sesama warga dunia yang saling menguntungkan dan menghormati. Seperti yang diakui oleh Bang Denny di akhir videonya. Bang Denny bilang, memang petani sawitlah yang menjadi korban. Dalam video Bang Denny di akhir video. Pak Jokowi, kami petani sawit juga anak bangsa. Kami rindu dilindungi melalui kebijakan yang Bapak buat, bukan dikorbankan. Jangan hendak membuat terapi shock kepada pengusaha sawit, malah kita mengalami stroke ekonomi. Jadi saran saya yang pertama, jangan lama-lama buka segera keran ekspor CPO ke luar negeri dengan perbandingan sebagai berikut. 80% CPO kita ekspor ke luar negeri dengan harga internasional agar pabrik-pabrik kelapa sawit membeli
buah sawit dari petani dengan harga internasional. Lalu yang 20%-nya CPO tersebut dijual ke dalam negeri tentu dengan harga dalam negeri, harga kebangsaan, harga cinta tanah air. Silakan pemerintah membuat aturannya seperti apa. Yang kedua, silakan departemen-departemen yang berhubungan dengan industri dan perdagangan kelapa sawit melakukan pengawasan tata niaga, tata dagang, dan tata distribusi minyak goreng di pasaran. Yang ketiga, aparat penegak hukum tegakkan hukum kepada pedagang nakal, penimbun minyak goreng, seperti halnya kepada penimbun masker ketika masa pandemik. Jadi, akhir kata saya katakan, saya berdoa Bapak Presiden yang saya cintai, Bapak Jokowi, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Saya akhiri dengan kalimat, sahabat yang sejati adalah sahabat yang mau memberikan kritikan yang bersifat membangun, bukan dengan puji-pujian atau sandungan atau sanjungan. Salam NKRI.